Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa berziarah ke makamnya Sunan Ampel. Bagi masyarakat Jawa tentunya tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Seperti Wali Songo bukanlah hal asing. Sama seperti namanya Wali Songo, terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu dari Wali Songo adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam, khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Salah satu strategi dan hal yang mungkin menjadi ciri dari Sunan Ampel adalah metode Moh Limo. Lantas apa itu Moh Limo yang kerap diajarkan oleh Sunan Ampel? Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra dari Ibrahim Asmorokondi. Pada masa kecilnya Sunan Ampel lebih banyak dikenal dengan Raden Rahmat. Lalu Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campak serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel pada masa kecil lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu untuk penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Said Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Said Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Campak yang bernama Darawati. Darawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Sunan Ampel memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam khususnya di wilayah Tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah Tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel, sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Perlu diketahui juga jika para sejarawan sulit untuk menentukan di mana wilayah Campak. Hal ini karena belum adanya pernyataan tertulis yang menjelaskan wilayah Campak adalah berada di Malaka atau Kerajaan Jawa. Namun ada juga yang yakin jika Campak adalah kata lain dari Jempa dalam bahasa Aceh, oleh karena itu Campak berada di wilayah Kerajaan Aceh. Sunan Ampel memiliki ayah yaitu Ibrahim Asmorokondi. Ibrahim Asmorokondi adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Imam Syafi'i. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Darawati.
yang juga merupakan ibu dari Raden Patah serta istri dari Prabu Brawijaya V, seorang Raja Majapahit. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki dua orang anak, yaitu Dewi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Patah. Raden Patah adalah sultan pertama dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sopiah, Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Saripudin atau Raden Qasim yang kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel juga turut andil dalam proses lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Lalu Sunan Ampel juga menunjuk seorang murid dari beliau, yaitu Raden Patah, sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Perlu diketahui jika Raden Patah sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Dan inilah makam Sunan Ampel. Masya Allah, dipenuhi para peziarah sampai peziarah mengantri. Semoga yang ziarah ke sini mendapatkan keberkahan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Itulah sedikit sejarah tentang beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sadana aya ya. Dan bari merenahkan bari ngatasan kaluaran assalamualaikum warahmatullahi sadana. Ya Allah ibadallahi dinakum tasakum malaknakum. Assalamualaikum ya sadani rahmani yasa. Ibadallahi dinakum tasakum malaknakum. Tufisuna bihimmatikum wa jahwakum. Ahuna wa عطاياكم هداياكم